Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam program wawancara eksklusif. Di setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di edisi siang ini saya berada di salah satu tempat yang lagi rame dibicarakan lagi rame dikunjungi. Itu tempatnya ada di Dusun Jembe Barat, Desa Sabe, Kecamatan Janapri, Lombok Tengah. Di sini di belakang saya ini ada embung bidadari namanya, yang sampai dengan saat ini kurang lebih 1 bulan lamanya. Lokasi ini, embung ini dikunjungi oleh ribuan masyarakat dari berbagai tempat tinggal, dari berbagai daerah, bahkan dari Pulau Dewata Bali, bahkan Pulau Sumbawa sudah banyak berkunjung. Nah, di belakang kita ini salah satu kunjungan dari wilayah Lombok Timur yang baru saja hadir. Ini yang menggunakan mobil engkel kalau di sini sebutnya. Oke, itulah situasi seperti di embung bidadari. Nah, di hadapan kita semua pada siang hari ini ada perwakilan dari pemilik lahan atau tempat beradanya embung bidadari yang begitu banyak dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian ada yang unik di sini, masyarakat yakin bahwa percaya di sini juga menjadi bagian dari terapi kesehatan, atau mereka juga banyak yang sembuh dari tempat ini setelah mandi di embung bidadari. Nah, sekarang kita tentu ingin mencari tahu seperti apa sih awal proses embung ini ada, kemudian seperti apa sih keyakinan masyarakat yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Mungkin bisa diperkenalkan sama kita, Pak. Nama saya Kamiluddin, asal dengan alamat Jembe Barat, Desa Sabe, Kecamatan Janapri. Oke. Memang di sini saya salah satu dari pemilik embung ini. Nah, kemudian tepatnya fenomena awalnya dari fenomena alam ini, tepatnya tanggal 11 Zulhijjah itu ya. Satu hari setelah selesai Lebaran Idul Adha. Nah, kemudian sejak saat itu, sejak fenomena itu, kemudian banyak dari warga-warga di sini yang juga mencoba mandi di sini dengan niat berobat. Nah, kemudian alhamdulillah tidak sedikit dari mereka yang merasakan manfaat, kelebihan berobat di embung bidadari ini. Cerita di balik cerita. Nah, sehingga banyak juga yang punya keluarga dari jauh, kemudian dari yang diceritakan melalui medsos. Nah, sejak itulah mulai bertambah ramai, semakin hari. Nah, kemudian kami sebagai tuan rumah, jadi hanya bisa menjadi tuan rumah yang baik gitu, bukan kami yang mempromosikan. Nah, dan juga mereka ini datang dengan sendirinya, dengan apa yang mereka alami selama ini. Kemudian misalnya keluarganya berobat ke sini dengan niat berobat ke sini, kemudian pulang-pulang ada perubahan, merasakan kesehatan. Nah, dari pribadi saya sendiri juga yang alhamdulillah sehat lah gitu. Saya merasakan sendiri di situ ada semacam kelebihan lebih fresh gitu ya. Setelah dengan sorry Pak, saya bertanya, luas embung itu berapa sih? Ada di berapa area? 12 area. 12 area. Memang dari awal setiap tahun embung bidadari yang kita sebut-sebut hari ini itu memang di situ ada penampungan air setiap tahunnya, Pak, atau setiap musim memang ini hujan? penampung air hujan. Itu awalnya, Pak. Terus bagaimana ceritanya kok rame gara-gara ada, bahkan namanya ada embung bidadari dibuatkan, ini seperti apa Pak awalnya? Ya, jadi kaitannya dengan kejadian fenomena awal itu, di sini alhamdulillah banyak disaksikan, sekitar 7-8 orang yang kebetulan bekerja di sini di sekitaran embung ini. Sini kan di sini orang panen padi. Nah, kemudian di sebelah timur itu orang lagi harian tembakau kerja di tembakau. Nah, mereka lah yang saksi mata dari fenomena ini, yang katanya suara kayak gemuruh gitu, kemudian turun di sini, kemudian gelap. Nah, setelah itu kemudian
katanya airnya ini diangkat katanya. Muter lah. Diangkat kemudian kembali lagi. Nah setelah itu turun cahaya, itu ceritanya. Oke, cahayanya seperti apa, Pak? Cahayanya kayak pelangi gitu. Iya. Biasa setelah hujan biasa ada pelangi kan? Nggih, nah jadi itu yang dilihat di sini ya. Itu yang iya, itu yang dilihat dengan yang keluar dari air ini. Oke. Jadi kelihatan seperti itu. Tapi saking kagetnya orang-orang ini Dengan suara itu dan melihat kejadian ini, Oke. justru disangka mau kiamat. Oh. Nah, ya. Waktu itu, Akhirnya Pak, ya? mereka kabur. Oh, lari, Pak. Lari itu dia takut. pagi, siang, sore? Sekitar jam 10-11 lah ya. Seperti kurang lebih seperti Iya. siang ini ya. Iya. Oke. Berarti itu ada hujan waktu itu, enggak ada? Enggak, hanya gerimis. gerimis. Ya. saja. Berarti ini yang melihat, yang saksi mata ini kabur pulang. Kabur ya. Tapi beberapa orang penasaran gitu setelah dia setelah dia kembali ke sini menyaksikan ada apa gitu. Oke. Nah, kemudian mereka coba-coba lah. Oke. Coba-coba mandi, kemudian merasakan ada perubahan. Nah, sehingga saling cerita lah. Oke, yang buat Ya. nama Embung Bidadari siapa, Pak? Nah, kebetulan Iseng-iseng saja karena yang namanya mitos kalau pelangi turun Iya. itu kan ke air itu kan bidadari turun mandi, mitosnya dari Oke, dulu yang kita tahu. Sehingga suatu saat pas saya mandi saya posting gitu, saya posting asiknya mandi di Embung Bidadari. Bapak yang pertama kali posting. Iya, Dan padahal nama ini itu dulunya Embung Mulur namanya. Mulur Iya. namanya ya. Embung Mulur, kebetulan peninggalan Ini nenek moyang. tanah warisan ya, Pak? Iya. Belum dibagi kan? Iya, Oke. betul. Baik. Karena banyak teman kita pakai ini keluarga. Oh iya. Baik, saya dengar cerita, Pak, ada masyarakat atau warga kita dari Pulau Tadewa, Bali ya, Bali datang ke sini, bahkan Pulau Sumba katanya ada datang ke sini untuk mandi. Iya, Apa betul? kemarin pagi itu yang Pak Mangku dari Gianyar. Dianya datang ke sini, Pak. Dia bahkan itu dia dapat informasi bukan dia lihat dari YouTube, malah dia dikasih tahu sama di Bedugul katanya ketemu sama dilihat jalan lenggak-lenggok, linglung sama orang peraya. Dia di sana kerja, terus kemudian kenapa gitu jalannya, Pak, katanya. Kemarin ini saya kurang sehat katanya. Kemudian saya udah berobat ke sana kemari, pokoknya saya udah coba berbagai macam cara, sampai saya di lab sudah katanya, tapi saya tidak ada perubahan katanya. Begitu saya dengar informasi, saya langsung ke sini katanya. Langsung dia sampai sini di Lembar, dijemput sama travel, langsung ke sini. Kemudian begitu selesai dia ritual juga sih di sini kemarin. Ritualnya ya ritual menurut keyakinannya dia gitu kan. Nah, kemudian setelah itu dia selesai mandi, kemudian saya banyak ngobrol lah di air. Kebetulan saya juga tetap terapi di sini ya. Katanya habis ini saya tidak boleh nginep katanya. Saya langsung balik ke. Memang saya sengaja untuk ini kata. Mandi saja. Iya, untuk terapi ini kata. Oke. Tapi mudah-mudahan saya bisa sembuh. Saya akan balik lagi kata. Ada perubahan saja saya kesini kata. Baik, Pak. Kemudian saya dapat informasi itu ada orang yang tidak bisa melihat setelah mandi, katanya ada perubahan. Apa betul? Betul. Nah, itu di kapan itu, Pak? Jadi. Nah, kalau pas kejadiannya saya enggak tahu persis, cuman banyak yang menyimpan videonya. Iya. Awalnya buta. Setelah mandi itu berapa kali air buka. Berapa kali mandi? Pertama dia. Itu yang dari air buka itu ya. Hari apa dia pas gempa kemarin? Oh iya, saya lupa. Lumayan lama lah ya. Pasnya pas gempa masih di air dia pas gempa itu. Nah, iya. 3 kali dia, enggak yang di Kuta. Di Bali. Di Bali. Nah, 3 kali dia nyelam. Nah, nyelam ketiga itu langsung melihat kuning katanya. Langsung terang katanya di dalam air. Ya. Sejak itulah dia bersyukur sekali
bisa melihat. Oke. Ada banyak berarti keajaiban yang Banyak sekali. ya? Banyak sekali. Ada yang lumpuh? Ada yang lumpuh, Pak? Ada yang lumpuh sekali. banyak. Lagi yang lumpuh. Banyak sekali. Banyak. Nah, inilah kekuasaan Allah. Satu persatu kita Ini tidak salah tahu satu asal-usulnya mereka ya. salah satu jalan Allah menunjukkan kekuasaannya. Oke. Baik, Perunturan dan Merdeka sebentar lagi kita akan coba melihat ya seperti apa aktivitas masyarakat yang ada di Embung Bidadari. Di belakang kita sebentar lagi kita akan coba melihat ke sana. Baik, kita ikuti ya terus kegiatan kita pada siang hari ini. Ini ya. Nah, Baik, di tempat ini di belakang kita tepatnya ada Embung Bidadari yang lagi ramai dikunjungi oleh masyarakat ya untuk mandi. Mungkin di sebelah saya bisa melihatnya itu masyarakat yang sedang mandi ya di Embung Bidadari. Nah, mungkin Pak bisa kita turun ke bawah Pak. Coba kita Boleh. pegang airnya Pak ya. Ini salah satu Embung Bidadari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini memang saya lihat tidak ada ya saluran atau irigasi. Ya, mata air juga Ya, nggak ada. mata air juga tidak ada memang, tapi airnya tetap bertahan seperti ini kondisinya. Ini coba kita pegang airnya. Oke. Bersih ya memang. Ya. Oke, itu seperti di depan kita. Tapi Pak, jam berapa biasa rame di tempat ini Pak? Biasanya ba'da zuhur. Pada zuhur rame Ya. Pak ya? Jam 2, jam 3. Oke, kemudian hari apa? Karena kan mereka dari jauh masalahnya. Kalau hari apa rame? Kalau harinya puncaknya di hari Jumat. Jumat. Iya. Jumat dan Minggu. itu Pak dari pagi. Kalau hari Minggu itu dari pagi. Oke, kita tepat berada di depan pintu Embung Bidadari ya, salah satu tempat masyarakat kita masuk ke Embung Bidadari. Tapi sebelum masuk ke sana, ini adalah imbauan yang diberikan oleh pemilik ya lahan. Pertama ada niat karena Allah, kemudian dilarang kencing dalam air, dilarang pakai sabun dan sampo, kemudian dilarang meludah di Embung Bidadari, dilarang memakai celana pendek dan seksi, dilarang buang sampah sembarangan. Itu cukup imbauan yang menarik untuk kita semua ya. Coba akan kita lihat ke atas. Oke, di bawah saya ini ada banyak ibu-ibu, ada kurang lebih 6 orang ya, ibu-ibu yang lanjut usia. Oke, ini salah satunya. Oke, Ibu bisa dekat ke sini Bu. Cara Ibu peta, bisa cara dekat. peta. Ini salah satu orang tua kita ya, yang sedang coba terapi kesehatan di Embung Bidadari. Bu, apa yang dirasakan Bu? Ini berarti kedua. Udah balas berarti ini Ki. Oh, ketelu kali mandi di sini. Malam Jumat nih. Oke. Makin. Mandi ketelu Ki. Mandi ketelu Ki. Oke Bu, mbelek tiang. Lemor Lombok Timur. Jauh-jauh dari Lombok Timur datang ke sini untuk mencari. Bu, di mana dapat ceritanya tahu ada Embung Bidadari di sini Bu? Arak baik dengan jauh sang ino beliwat ngono. Wah terlalu. Oke. Terus arak itu tak berobat itu berlalu. Oke. Jadi kan melihat tesigin sehat nih Ki. Oke, amin. Terus milu. Dengan ibu siapa Bu? Ina Epi. Oke, Napi. Bu, satu lagi saya bisa geser dengan ibu siapa? Ina Endi. Oke, Ina Endi dari mana juga Bu? Ina Endi. Sama juga di Lembang. Berapa kali ke Embung Bidadari? 2 kali. Apa yang dirasakan Bu setelah mandi di Embung Bidadari? Berembidap sedikman terus berembidap. Kan dengan tiang gede jadi panas lah bawah tiang. Sini bisa jalan kan tiangnya Oh, stroke ya. Awalnya stroke. yang kedua kali ini baru sekali bayi wahara inak. Oke. Mudah-mudahan. Kalau Ina di belakang, Ina paku atau Ina? Apanya sakit? Nenok itu penjagaan Pak. Lagu bangkitnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Pak, saya mau tanya, kan di daerah sini di Embung ini ada yang dilarang, zona yang dilarang untuk masuk. Wilayah mana Pak? Tadi itu Pembatas. Ada batasan-batasan. Oke. Kan kalau secara apa namanya secara nyata memang dalam di situ. Oh gitu ya. Ya dalam. Sedikit aja ini yang tidak berani orang. Nah kalau yang menurut di luar apa namanya di luar alam nyata kita nggak ngerti. Cuman ada pihak yang membatasi. Oke, salam sehat Ina ya. Salam sehat teman-teman. Oke, ini lagi. Sakit apa, Dek? Ya kembali sakit dikit. Ya lemas. Oh, lemas. Baru pertama. Pertama. Dari mana, Pak? Pancor, Lombok Timur ya. Usianya berapa Adik saya? Usia, umur? Umur enggak piraran.
kelas kelas 4 aku mulai sakit. Oh, dari kelas 4 SD. Sama kelas 6 warna. Tapi udah enggak sekolah. Udah. Karena kondisi, Bu. jalan saja. Oke, semoga cepat bisa sembuh ya. Kita doa sama-sama ya. Karena izin Allah semua ini. Oke, baik. Itu kesaksian dari masyarakat kita yang sedang mandi di Embung Bidadari. Oke, coba akan kita lihat tempat-tempat lain yang ada di Embung Bidadari. Baik, tadi sudah kita lihat bersama seperti apa antusias masyarakat di Embung Bidadari. Nah, sekarang kita ingin tahu, Pak, nih begitu banyak nih lapak-lapak, pedagang, kemudian tempat parkir sudah dicek. Itu bagaimana, Pak? Apakah pedagang-pedagang ini dikenakan biaya di sini atau seperti apa, Pak? Boleh tahu? Ya, jadi kalau kaitannya dengan lapak-lapak ini, dia sewa ke pemilik lahan setiap hari. Oh iya. Setiap hari bayarnya. Berapa, Pak, kalau boleh tahu? 15.000 per hari. Ya. Kalau parkir? Kalau ya. Kalau parkir? Kalau parkir Rp2.000 untuk sepeda motor, kemudian mobil 10.000. Oke, Pak. Pak, kalau boleh tahu, kalau Bapak kan pemilik paling tidak tahu perputaran uang itu bisa nggak selama di sini? Ada pedagang, ada parkir dan lainnya. Kalau seminggu atau selama ada ini berapa kira-kira, Pak? Yang dari sisi parkir. Yang kami tahu pertama dari penggalangan Kota Amal ini juga yang sangat luar biasa. Untuk masjid, Pak, ya? Ya, untuk masjid ini sudah sekitar ada 50-an juta. 50 juta. 3 masjid. Berapa Kota Amal, Pak, disiapkan sini untuk masjid? Kita 3 masjid. Itu 50 juta. Sekitar 50-an juta. Kurang lebih sudah 1 bulan ya? Lebih. Ya. 50 juta itu untuk masjid, Pak, ya? Iya. Kalau untuk ke pengelolaan parkir kira-kira udah Kalau berapa? pengelolaan parkir ya kita bilang hanya untuk operasional, untuk keamanan saja. Nggak begitu terlalu besar. Nggak terlalu besar karena dari 100 motor baru kita dapat 200.000. Oh iya, karena kan 22.000. Tapi dampaknya besar ya. Untuk operasional kayaknya untuk operasional saja. Oke. Pak, kemudian di dalam momen ini, kesempatan ini, apa yang mau Bapak sampaikan kepada kita semua? Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah, kepada masyarakat kita, Pak, atas keberadaan Embung Bidadari? Ya, jadi kami atas nama pemilik, ya, saya sangat bersyukur atas semacam anugerah yang Allah turunkan di Embung Bidadari ini. Kemudian dampaknya alhamdulillah dari masyarakat di sini, masyarakat sendiri di sini alhamdulillah, di samping banyak yang sudah merasakan sehat dengan syarat terapi di Embung Bidadari ini, kemudian justru kami sepertinya ikut senang bahagia melihat ada keluarga maupun teman-teman, sahabat-sahabat yang dari jauh, alhamdulillah bisa sehat juga di sini. Nah, kemudian harapan kami tentang keadaan Embung ini sekarang sudah mulai erosi. Ya, karena bukan hanya sekadar apa namanya, tapi tanahnya ini dikeruk untuk mereka berlulur. Ya, sampai-sampai mau luber ini. Nah, ini yang mungkin sebagai apa namanya pemikiran kita bersama. Entah dari, mudah-mudahan ada dari pemerintah juga, kemudian mudah-mudahan ada dari donatur lah gitu. Nah, kemudian harapan kami ke depannya Embung ini bisa berkesinambungan lah, membantu beberapa masyarakat kita yang kurang sehat, kemudian berkesinambungan juga, bahkan kita mohon dukungan lah dari beberapa pihak untuk bagaimana Embung Bidadari ini menjadi wisata religi. Itu mimpi besarnya, Pak, ya? Baik, terima kasih ya, Pak. Kita sudah mendengar tadi keterangan dari awal, tapi perlu saya sampaikan kepada Anda semua bahwa di tempat ini sudah disiapkan musola, ya, tempat sholat, sanitasi sudah disiapkan juga. Luar biasa ya, semoga bermanfaat untuk orang banyak, kemudian kembali
kepada Allah sebenarnya. Oke, sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.